Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dani Nur Izzati dengan NPM 240644270. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi. Dari mata kuliah epidemiologi, saya memahami bahwa epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang berhubungan atau berpengaruh terhadap suatu penyakit pada populasi. Pemahaman ini membantu saya melihat penyakit bukan hanya pada individu, tetapi juga pada distribusi dan penyebab penyakit pada populasi. Sehingga saya lebih mampu memahami gambaran kesehatan di masyarakat secara lebih luas dan komprehensif. Mata kuliah ini juga membuat saya menyadari bahwa pola penyakit yang muncul di masyarakat tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Saya juga belajar konsep prevalensi dan insidensi yang sangat penting untuk menilai seberapa besar masalah kesehatan, menentukan kelompok beresiko, serta merancang program pencegahan dan intervensi yang efektif. Pemahaman tentang kedua konsep ini juga membantu saya melihat dinamika suatu penyakit. Apakah kejadiannya meningkat, menurun, atau stabil. Hal ini sangat penting bagi seorang tenaga kesehatan untuk melakukan evaluasi program kesehatan dan menentukan prioritas intervensi. Selain itu, saya memahami berbagai desain studi penelitian seperti kasus kontrol, cohort, dan cross-seksional. Kawan ini sangat membantu ketika membaca jurnal ilmiah karena dengan ini saya dapat menilai tujuan, kelebihan, dan keterbatasannya. Saya juga belajar bahwa setiap desain penelitian memiliki karakteristik yang berbeda dan pemilihannya harus disesuaikan dengan jenis pertanyaan yang ingin dijawab. Dengan memahami hal ini, saya dapat lebih kritis dalam menyimpulkan apakah suatu penelitian memiliki validitas yang kuat dan apakah hasilnya dapat dijadikan dasar dalam praktik klinis. Dalam konteks terapi okupasi, saya belajar mengenai jenis faktor resiko, serta bagaimana menganalisis dan mengidentifikasikan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, partisipasi, dan performa okupasional. Hal ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Saya juga menyadari bahwa analisis resiko tidak hanya membantu dalam pencegahan penyakit, tetapi juga dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien, lingkungan, dan aktivitas bermakna yang mereka jalani. Pendekatan ini membuat intervensi terapi okupasi menjadi lebih aman, terarah, dan efektif. Yang terakhir, saya mempelajari 9 kriteria Bradford-Hill yang berguna untuk menilai kekuatan hubungan antara faktor resiko dan suatu penyakit. Pemahaman terhadap kriteria ini membantu saya menilai kekuatan bukti apakah suatu faktor mempunyai hubungan sebab akibat atau hanya hubungan biasa. Kriteria Bradford-Hill juga melatih saya untuk tidak langsung menerima sebuah klaim kesehatan tanpa melihat buktinya terlebih dahulu. Hal ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya sebagai calon tenaga kesehatan yang akan sering berhadapan dengan data dan penelitian ilmiah. Pada akhirnya, seluruh pembelajaran ini membuat saya memahami betapa pentingnya epidemiologi dalam praktik terapi okupasi, maupun dalam upaya peningkatan kesehatan di masyarakat secara keseluruhan. Sekian ringkasan apa yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah epidemiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.